Halo semua, saya Michelle Karlin, Marsiana, dan Arif akan mempresentasikan normatif accounting teori. Jadi, apa sih normatif accounting teori? Jadi, normatif accounting teori itu merupakan teori akuntansi yang fokusnya tuh bukan hanya sekedar mencatat saja, tapi bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam laporan keuangan, tapi lebih ke bagaimana seharusnya laporan itu tuh dibuat. Jadi, NAT ini tuh memberikan aturan atau standar yang ideal supaya laporan keuangan itu bisa lebih rapi, jelas, dan dapat dipercaya. Nah, contohnya sebuah perusahaan itu membeli tanah seharga 2 miliar di tahun 2015. Nah, NAT seharusnya mencatat tanah itu di harga 2 miliar di laporan keuangan. Meskipun harganya di tahun 2020 itu sudah naik ke 4 miliar. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu karena yang pertama itu konsistensi, di mana kalau asetnya ini sering berubah, laporan keuangan itu kesulitan dalam membandingkan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua ada keandalan, di mana biaya historis itu nyata dan dapat dibuktikan, di mana berbeda dengan nilai pasar yang naik turun dan sering berubah. Selain itu juga terdapat aturan dari penyusunan aset, misalnya perusahaan ini membeli mesin di harga 600 juta dengan umur pakainya itu 10 tahun. Nah, akan mengatur bahwa nilai-nilai mesin itu harus dikurangi secara bertahap setiap tahunnya di 60 juta per tahun supaya laporan itu lebih rapi dan juga sistematis. Selain dari definisi NAT, itu terdapat karakteristik utama dari NAT. Yang pertama itu berbasis perspektif, di mana NAT ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dengan memberikan panduan bukan hanya sekedar penjelasan. Jadi NAT ini lebih ke aturan tentang bagaimana laporan itu dibuat, bukan hanya menjelaskan kebiasaan yang ada saja. Jadi tujuannya itu untuk supaya laporan itu lebih relevan, adil, dan bisa dipercaya. Yang kedua ada berbasis tujuan dan nilai-nilai tertentu, di mana teori ini itu memiliki tujuan yang jelas seperti keadilan, relevansi, kemudian manfaat, dan juga bagi pengguna laporan keuangan, baik investor, kreditur, dan lain sebagainya. Nah, contohnya aturan penyusutan laba rugi dibuat supaya laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan dan tidak dibuat-buat. Kemudian yang ketiga itu bergantung pada praktik nyata, di mana NAT ini tuh lebih fokus ke bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan, bukan hanya kebiasaan yang sudah di dunia bisnis saja. Misalnya itu meskipun banyak perusahaan banyak yang memakai biaya historis, NAT itu bisa saja menyarankan metode lain seperti nilai wajar jika dianggap lebih ideal untuk menggambarkannya. Nah, untuk contoh-contoh dari aplikasi NAT berbasis perspektif ini itu yang pertama ada pencatatan biaya historis, yang kedua ada penyusunan aset, kemudian ada pengakuan pendapatan. Nah, untuk pencatatan biaya historis ini itu contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan membeli gedung di 2 miliar itu nanti harganya dicatat 2 miliar. Jika di tahun selanjutnya mengalami kenaikan, itu yang dicatat tetap di 2 miliarnya. Jadi NAT itu harus mencatat karena biaya historis itu lebih mudah diverifikasi dan lebih stabil dibandingkan nilai pasar yang naik turun. Kemudian penyusutan aset di mana sebuah perusahaan itu membeli produk seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kenapa itu dilakukan? Supaya laporan itu mencerminkan nilai mesin itu berkurang seiring dengan waktunya. Kemudian pengakuan pendapatan di mana kalau perusahaan kontraktor membangun gedung selama 3 tahun dengan nilai proyek 30 miliar, maka NAT itu menyarankan pendapatan diakui setelah proses ya, selesai. Meskipun pekerjaannya berjalan, pendapatan itu tidak boleh diakui dan dicatat langsung supaya laporan keuangan itu tidak menyesatkan. Selain dari pendekatan berbasis perspektif, ada pendekatan deduktif dalam NAT. Nah, pendekatan deduktif ini itu merupakan cara aturan akuntansi dengan memulai dari asumsi dari tujuan tertentu, lalu menarik kesimpulan dan membuat aturan berdasar logik. Jadi, bukan hanya melihat praktik-praktik yang udah ada aja, tapi penelitian itu menentukan berdasarkan apa yang dianggap ideal. Nah, untuk
Pendekatan deduktif ini memiliki kayak ciri-ciri dimulai dari asumsi dasar, di mana pendekatan ini tuh berangkat dari asumsi tertentu. Misalnya laporan keuangan itu harus relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan asumsi ini, teori akuntansi itu dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Yang kedua ada berbasis logika, di mana aturan akuntansi itu dihasilkan harus masuk akal, mengikuti prinsip yang logis. Contohnya kalau tujuan laporan keuangan adalah menciptakan kondisi ekonomi terkini, lebih baik itu menggunakan nilai pasar dibandingkan biaya historis, karena lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Karena kalau semakin lama kan semakin berubah, jadi harus ditentukan di kondisi sekarang. Kemudian tidak bergantung pada praktik nyata, di mana pendekatan ini itu lebih peduli apakah aturan tersebut itu sudah digunakan di dunia bisnis atau belum. Yang penting itu bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan untuk eh, menciptakan standar yang lebih baik. Yang keempat itu bersifat normatif, yang memberikan pendekatan ini bukan sekedar menjelaskan bagaimana akuntansi dilakukan sekarang, tapi juga memberikan bagaimana seharusnya dilakukan. Misalkan laporan laba baru harus menunjukkan laba bersih yang benar-benar dibaca ya, bukan hanya mendeskripsikan yang sudah ada. Jadi nanti ini seperti panduan ide dalam akuntansi, meski aturannya dianggap terlalu terasa sulit, konsep ini tuh penting untuk menciptakan standar lebih baik. Untuk yang selanjutnya, contoh uh, pendekatan deduktif dari NAT akan dijelaskan oleh Marsyanda. Oke, selanjutnya kita ke contoh pengaplikasian pendekatan deduktif dalam NAT. Nah, yang pertama itu adalah penilaian aset berdasarkan nilai wajar. Nah, contoh dari penilaian aset berdasarkan nilai wajar ini contohnya seperti properti yang dibeli seharga 1 miliar itu pada tahun 2010 akan dilaporkan dengan nilai pasar terbaru. Nah, sebesar 3 miliar pada tahun 2025. Sehingga hal ini itu memberikan suatu informasi yang lebih akurat bagi investor dalam menilai posisi keuangan perusahaan. Nah, yang kedua, mengenai pengakuan pendapatan pada proyek jangka panjang. Nah, contoh dari hal tersebut adalah sebuah proyek 3 tahun senilai 30 miliar telah selesai 50% dalam waktu tahun pertamanya. Nah, maka laporan keuangan mencatat bahwa pendapatan sebesar 15 miliar. Nah, sehingga hal ini tuh memastikan bahwa suatu informasi itu yang diberikan lebih relevan bagi pemangku kepentingan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penyusutan aset, di mana contoh penyusutan aset ini adalah mesin produksi seharga 500 juta rupiah dengan umur manfaat sebesar 10 tahun akan disusutkan sebesar 50 juta per tahunnya. Nah, sehingga hal ini tuh meningkatkan suatu transparansi dari laporan keuangan dan membantu suatu investor dalam memahami nilai aset yang tersisa secara lebih akurat lagi. Nah, dari contoh pengaplikasian deduktif tersebut, pendekatan deduktif tersebut, terdapat beberapa manfaat dan juga pendekatan deduktif itu terlihat sangat penting. Nah, kenapa tidak terlihat sangat penting? Karena dapat memastikan suatu standar yang jelas, relevan, dan juga transparan. Nah, selain hal itu juga tidak bergantung pada suatu pengamatan empiris saja, di mana NAT itu harus memberikan suatu informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Dan juga yang kedua, NAT harus merekomendasikan metode nilai wajar karena lebih relevan bagi suatu investor tersebut. Yang ketiga, fokus NAT ini dapat menciptakan standar yang memastikan bahwa suatu laporan keuangan itu relevan, transparan, dan juga dapat diandalkan. Dan yang terakhir adalah NAT dapat memastikan bahwa suatu informasi yang diberikan itu benar-benar bermanfaat bagi beberapa orang itu. Selain itu, terdapat juga beberapa contoh pengaplikasian NAT. Nah, di mana yang pertama adalah pelaporan aset berdasarkan nilai wajar. Nah, sebuah gedung itu dibeli seharga 1 miliar pada tahun 2010 dan nilainya itu meningkatkan menjadi 3 miliar pada tahun 2025. Hal ini tuh karena apresiasi dari properti. Maka dapat memberikan suatu informasi yang lebih relevan bagi pengguna suatu laporan keuangan tersebut. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada proyek jangka panjang. Nah, contohnya itu suatu perusahaan itu menyelesaikan 50% proyek dalam tahun pertama dari total 20 miliar.
Nah, maka 10 miliarnya itu diakui sebagai pendapatan, meskipun belum seluruhnya dibayar. Dan juga memberikan gambaran kinerja keuangan yang lebih akurat bagi pemangku kepentingan, dibandingkan dengan metode yang hanya mengakui pendapatan saat melakukan pembayaran yang diterima. Dan yang terakhir adalah ketiga, pelaporan laba yang tidak realisasikan. Nah, contohnya dari hal tersebut adalah suatu proyek bernilai 20 miliar dan 50%-nya sudah selesai. Nah, maka 10 miliar yang seharusnya diakui sebagai laba, meskipun pembayarannya belum terima, maka mencerminkan suatu kontribusi kerja yang telah dilakukan. Dan juga membantu suatu investor dan kreditor dalam memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih baik agar menjadi lebih baik selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Arif. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan teori akuntansi normatif accounting teori atau NAT ke teori akuntansi positif, yang dimana teori akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan praktik bisnis dan juga kebutuhan informasi keuangan yang transparan serta andal, yang dimana secara umum teori akuntansi bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan juga memberikan dasar konseptual bagi praktik akuntansi, yang dimana perkembangan teori akuntansi ini tuh dapat diklasifikasikan ke dalam 4 periode utama, yaitu periode prateori, lalu yang kedua ada periode akuntansi pragmatis, yang ketiga ada periode normatif, dan yang terakhir ada periode teori akuntansi positif, yang dimana dari setiap periode tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana informasi keuangan seharusnya dicatat dan juga digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Sekarang kita masuk ke periode prateori, yang dimana periode prateori ini itu pada tahun 1492 sampai tahun 1800, yang dimana dalam perkembangan akuntansi merupakan masa di mana praktek akuntansi berkembang tanpa adanya sebuah teori yang sistematis, yang dimana pada masa tersebut akuntansi lebih bersifat teknis dan juga digunakan sebagai alat pencatatan transaksi untuk keperluan bisnis dan juga perdagangan. Yang dimana pada saat itu belum ada standar akuntansi yang berlaku untuk umum, dan juga praktik pencatatan keuangan bervariasi antar wilayah serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pedagang dan juga perusahaan. Namun pada periode tersebut menjadi sebuah fondasi bagi perkembangan akuntansi modern dengan diperkenalkannya sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang dapat membantu untuk meningkatkan akurasi dan juga transparansi dalam pencatatan keuangan. Oke, lalu kita masuk ke periode akuntansi pragmatis. Periode akuntansi pragmatis itu terdapat pada tahun 1800 sampai 1955, yang dimana periode tersebut merupakan sebuah fase di mana akuntansi mulai mengalami formalisasi dalam sebuah praktik bisnis dan juga mulai digunakan sebagai alat manajerial yang bukan hanya sebagai sistem pencatatan transaksi. Namun pada masa tersebut akuntansi berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis akibat revolusi industri yang membawa sebuah perubahan besar dalam struktur ekonomi global, yang dimana dengan pertumbuhan perusahaan manufaktur dan juga ekspansi perdagangan internasional, kebutuhan akan sistem akuntansi yang lebih sistematis dan juga terstandarisasi semakin meningkat, yang dimana perusahaan tidak hanya membutuhkan sebuah catatan transaksi, tetapi juga laporan keuangan yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi sebuah kinerja, mengelola aset perusahaan, dan juga mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, akuntansi mulai dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang lebih pragmatis dan juga empiris, yang menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di sebuah dunia bisnis. Pada periode tersebut, berbagai organisasi mulai mengembangkan kerangka prinsip akuntansi yang lebih sistematis. Oke, lalu kita masuk ke periode normatif yang ada pada tahun 1956 sampai 1970, yang dimana pada periode tersebut merupakan fase penting dalam sejarah perkembangan akuntansi, yang dimana fokus utama adalah bergeser dari pendekatan pragmatis yang berbasis praktik ke pendekatan teoritis dan sistematis. Yang dimana pada periode tersebut, para akademisi dan praktisi juga mulai menyadari perlunya kerangka kerja yang lebih jelas
dan juga perspektif untuk mengatur bagaimana akuntansi yang seharusnya diterapkan sebelumnya. Yang dimana sebelumnya praktek akuntansi banyak didasarkan oleh kebiasaan dan juga praktik yang berkembang di dunia bisnis, tanpa adanya sebuah pedoman teoritis yang kuat. Oleh karena itu, muncul sebuah kebutuhan untuk membangun standar normatif yang dapat dijadikan sebuah acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan juga pengambilan sebuah keputusan akuntansi, yang dimana pendekatan normatif pada akuntansi berkembang dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menerapkan atau menetapkan prinsip-prinsip yang dianggap ideal untuk diterapkan dalam praktik akuntansi, yang dimana teori tersebut berkembang pada periode ini mencoba untuk menjawab pertanyaan fundamental seperti bagaimana seharusnya akuntansi itu dilakukan. Beberapa konsep penting yang muncul dalam periode ini itu antara lain penggunaan nilai wajar atau fair value dibandingkan dengan biaya historis. Lalu pendekatan laba ekonomi, serta juga penyusunan kerangka konseptual akuntansi, yang dimana akademisi dan juga badan standar akuntansi mulai merancang prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara lebih luas dengan tujuan untuk menciptakan pelaporan keuangan yang lebih jelas, relevan, transparan, dan juga dapat diandalkan. Oke, lalu yang keempat ada periode teori akuntansi positif. Periode teori akuntansi positif dimulai pada tahun 1970 sampai dengan sekarang, yang dimana teori tersebut sebagai reaksi terhadap keterbatasan pendekatan normatif accounting teori atau NAT yang dianggap telah terlalu teoritis dan juga tidak berbasis pada realitas praktik akuntansi yang ada. Pendekatan positif dalam akuntansi dikembangkan untuk menjelaskan dan juga memprediksi perilaku akuntansi yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah perusahaan, bukan untuk menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Pendekatan ini didasarkan pada metode empiris yang berusaha untuk memahami sebuah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pilihan kebijakan akuntansi, termasuk insentif manajerial, regulasi yang ada, dan juga lalu yang terakhir adalah kritik terhadap NAT. Yang pertama, tidak berdasarkan pengamatan empiris. Salah satu kritik utama terdapat dalam normatif accounting teori atau NAT adalah bahwa teori ini itu tidak berdasarkan dari sebuah pengamatan empiris, yang melainkan terlalu fokus pada pendekatan deduktif. Normatif accounting teori menggunakan sebuah asumsi dasar dan juga logika untuk merumuskan aturan akuntansi yang ideal, tanpa memperhatikan praktik nyata yang terjadi di dunia bisnis. Kritik ini tuh menyoroti bahwa meskipun pendekatan deduktif dapat menghasilkan standar yang sistematis, tetapi kurangnya dari basis empiris ini tuh seringkali membuat teori normatif dianggap tidak relevan bagi perusahaan yang beroperasi dalam kondisi yang sangat dinamis. Lalu yang kedua adalah sulit diimplementasikan. Salah satu faktor signifikan terhadap normatif accounting teori atau NAT ini itu adalah bahwa sebuah konsep yang dikembangkan seringkali terlalu idealis dan tidak realistis untuk diterapkan di dunia nyata. Meskipun teori normatif ini berupaya untuk menciptakan aturan akuntansi yang ideal, banyak dari aturan tersebut menghadapi hambatan yang sangat besar ketika diimplementasikan ke dalam praktek nyatanya, yaitu tantangan ini mencakup keterbatasan teknis, lalu juga biaya implementasi yang sangat tinggi, dan juga kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan berbagai situasi bisnis yang ada. Lalu yang ketiga adalah tidak fleksibel. Normatif accounting teori sering dikritik karena cenderung tidak fleksibel dalam pendekatannya, yang dimana NAT menawarkan solusi yang kaku dan tidak selalu mampu untuk mengakomodasi berbagai kondisi atau kebutuhan unik perusahaan. Pendekatan NAT biasanya hanya berfokus kepada penerapan aturan yang ideal tanpa adanya pertimbangan dinamika spesifik dari situasi bisnis tertentu. Yang akibatnya adalah teori ini itu seringkali sulit untuk diadaptasi untuk berbagai jenis industri, ukuran perusahaan, maupun lingkungan ekonomi yang berbeda. Salah satu contohnya adalah konsep biaya historis, yang sering digunakan dalam teori normatif sebagai dasar pencatatan aset. Meskipun biaya historis itu mudah diverifikasi karena didukung oleh bukti transaksi seperti faktur atau kontrak, pendekatan ini tuh seringkali tidak mencerminkan perubahan nilai ekonomi dari sebuah aset tersebut. Lalu yang keempat adalah tidak mengakomodasi perspektif pengguna yang beragam.
Normatif accounting teori atau NAT seringkali terlalu fokus pada tujuan tertentu seperti perhitungan laba sejati, true income, lalu tanpa mempertimbangkan kebutuhan informasi yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam prakteknya, pengguna laporan keuangan memiliki sebuah tujuan dan juga kebutuhan yang sangat beragam, seperti investor yang tertarik pada prospek laba masa depan, lalu yang kedua ada kreditor yang fokus pada kemampuan perusahaan untuk membayarkan utang, dan juga yang ketiga adalah regulator yang sangat membutuhkan kepatuhan terhadap standar tertentu. Namun, pendekatan normatif accounting teori ini itu cenderung memberikan panduan yang terlalu spesifik, yang terkadang bisa mengabaikan variasi kebutuhan tersebut. Lalu yang kelima adalah normatif accounting teori itu terlalu bergantung pada asumsi subjektif yang dimana tidak selalu teruji secara empiris. Yang dimana dalam pendekatan ini tuh teori normatif seringkali mengandalkan prinsip-prinsip yang dianggap terlalu ideal, seperti bahwa nilai pasar adalah representasi terbaik dari nilai ekonomi suatu aset. Namun, pada asumsinya, ini tidak selalu mencerminkan realitas bisnis yang kompleks dan juga beragam. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakcocokan antara sebuah teori dan juga praktik bisnis yang ada. Salah satu kelemahan utama, salah satu sebuah kelemahannya adalah bahwa banyak teori normatif yang tidak memiliki mekanisme untuk menguji validitas atau efektivitas dari asumsi yang digunakan. Lalu yang keenam adalah terlalu fokus yang sempit pada sebuah laba sejati. Normatif accounting teori sering dikritik karena memiliki fokus yang terlalu sempit pada konsep laba sejati atau true income, yang dimana hal tersebut menjadi inti dari banyak teori normatif. Konsep ini dimaksud untuk mencerminkan sebuah kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Tetapi pada kenyataannya, sulit untuk didefinisikan dan juga diukur secara objektif, yang dimana hal tersebut menjelaskan bahwa laba sejati seringkali memerlukan pendekatan yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diterapkan dalam praktik dunia bisnis yang nyata. Lalu yang terakhir itu adalah terlalu fokus pada standar ideal dan juga mengabaikan sistem realitasnya, yang dimana normatif accounting teori cenderung untuk terlalu fokus pada sebuah standar ideal tanpa mempertimbangkan apakah pedoman tersebut yang diusulkan dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai situasi bisnis yang ada. Meskipun teori normatif bertujuan untuk menciptakan aturan yang ideal dan juga sistematis, namun pada nyatanya itu pendekatan ini sering gagal untuk mengakomodasi variasi dalam sebuah praktek akuntansi dunia nyata, termasuk perbedaan dalam ukuran, industri, dan juga lingkungan perusahaan.